Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil jama'ah wal imamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu walladzina hajaru Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah ulaika yarjuna rahmatallah sesungguhnya orang-orang yang amanu, orang beriman, waladina dan orang-orang yang hajaru, mereka berhijrah, wajahadu dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika mereka itulah yarjuna yang mengharap rahmatullahi, rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ikhwan kaum muslimin Masjid Taklim Riasa Depok yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Jumat, malam ke-6 bulan Muharram, Sabtu, Ahad, Selasa, Rabu, Kamis, malam 6, tadi tanggal 5 bulan. Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kita bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sejak berjalan dari rumah menuju tempat taklim ini, di rumah Sohibul Bait Amirul Maliyah Pak Arif, Allah mencatat kita semuanya menjadi pahala
tabungan kita di akhirat kelak, mudah-mudahan mengantarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin. Para ikhwan sekalian, materi yang biasanya saya ampu itu materi jamaah imamah. Kemarin beberapa waktu yang harus berhormatan sudah kita kaji tentang prinsip-prinsip hidup berjamaah. Masih banyak itu dalil-dalilnya belum kita bahas, sebulan sekali ya. Ya, untuk malam hari ini saya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah, ya kan? Puasa tanggal berapa? Puasa sunnah maksudnya ya. Sesuai dengan nama puasa sunnah Asyura, hari yang ke-10. Asyura itu yang ke-10. Nanti saya bacakan juga. Berarti kalau kita hitung Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kita tahu, ya Senin kita tahu sunnah. Berapa hari lagi itu? 5 hari lagi ya. Bahkan malam Kamis, ya kan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sahur sunnah Asyura. Malam hari ini saya sampaikan surat apa tadi? Al-Baqarah 218. Diiringi juga dengan surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah masing-masing kamu setiap diri memperhatikan apa yang sudah kamu kerjakan kemarin, digodin untuk hari besok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu hadirnya bulan Muharram ini mengingatkan kepada kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah kita kerjakan untuk hari besok, kalau kita yang belum bersih berarti hari besok itu harus lebih baik daripada hari sekarang. Jangan sampai hari besok sama dengan hari sekarang, berarti nggak tingkat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jangan sampai lebih buruk lagi. Masih penting kalau sama. Hari besok lebih jelek daripada hari sekarang. Allah mengingatkan kita dengan bulan Muharram ini dengan beberapa hal. Berarti kita diingatkan kalau bulan Muharram itu mengawali tahun Hijriah. Hijriah itu berarti yang kita ingat adalah kalender Hijriah. Tadi saya tanya sama beliau tentang kalender Hijriah, sudah ada kan? Dari lengkap dulu. Kalender Hijriah itu yang kita bikin dalam jamaah ini dari kanan itu kalendernya ya.
Kalender Hijriah itu kalender syariat, ya kan? Ramadan menggunakan kalender Hijriah. Apa namanya kemarin kita kurban Hijriah, ya kan? Apa Hijriah? Kita diingatkan juga dengan awal tahun Hijriah ini kata hijrah, ya kan? Ada di dalam ayat ini. Walladzina hajaru. Hijrah itu artinya hijrah bahasa Arab, hajaro, berpindah dari suatu tempat, dari suatu desa ke desa yang lain. Hijrah. Karena saya hijrah ke Depok dari Cilengsi, hijrah loh, pindah tempat, hijrah, hajaro. Tapi kalau dari segi istilah, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru ma hajaro ma nahallahu anhu. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan orang Muslim adalah orang yang selamat dari lidah dan tangannya atas gangguan orang lain. Jadi kita orang Islam dengan orang Islam lain, yang justru orang Islam itu tetangganya orang lain itu aman dari gangguan tangan kita atau mulut kita. Itu orang Islam berarti. Hadis itu menunjukkan pula tidak benar Islam itu agama teroris, ngawur itu. Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, aman. Dimanapun ada orang Islam, aman itu masyarakat. Kalau nggak aman berarti bukan orang Islam. Dia ngaku Islam berarti Islamnya belum benar, suruh taklim. Ya sudah taklim aja belum benar, apalagi nggak pernah taklim. Yang kedua, wal muhajiru, adapun orang yang berhijrah yang sebenarnya man hajaro, orang yang hijrah, mana Allahu anhu, berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya dalam mukadimah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berada di dalam jamaah, ya kan? Sudah hijrah dari alam firqah ke dalam jamaah. Kita bersyukur pula kita berada di masa-masa kemerdekaan, ya kan? Itu dari rumah ke sini di jalan saya melihat pinggir jalan sudah banyak yang masang merah putih. Merah darahku, putih tulangku. Di situ coba banyak merah putih. Berarti merdeka, ya kan? Bulan Muharram ini kita diingatkan tentang perjuangan para sahabat Nabi SAW. Maksudnya supaya kita bersyukur pada Allah SWT. Di dalam ayat ini, di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, sebenarnya saya baca-baca ini ayatnya dari mulai 214, ya. Amma hasibtum nada walamma ya'tikum madalul ladzina qalu min qablikum masalul ba'sa wa dharra wa yaqulu ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullahi wallahi qarib. Apakah kamu mengira kamu bakal masuk surga sebelum datang kepada kamu perumpamaan perbuatan orang-orang seperti dulu? Mereka itu para nabi, para sahabat dulu yang masa timur baksa wadoro wazuzilu. Saya baca di sini di kitab tarikh tentang mulai tahun hijrah, tahun pertama hijrah, tahun kedua itu saya baca perang, tiap tahun perang terus, ya Allah. Nabi ini tiap hari perang. 1 tahun aja berapa kali perang tuh, tahun kedua itu perang terus beliau itu ngajak para sahabat. Tahun kedua itu malah perangnya, tahun pertama perang, tahun kedua perangnya lebih banyak.
tahun keempat. Itu belum apa-apa keimanan kita kalau kita baca tarikh itu. Kita sekarang ini enak-enak. Tahun kedua hijrah. Pada tahun kedua hijrah terjadilah perang Wadan, perang Wad, Usairah, perang Badar, Quratul Qadar. Terus apa senjata perang Badar besar. Yang kedua tidak. Bayangkan itu perang itu kan 1 tahun 5 kali 6 kali. Kita mau menyelenggarakan taklim aja kayak apa tuh, memobilisasi ikhwan. Apa itu memobilisasi, menggerakkan. Kalau Pak Arif tadi bilang disihir oleh Pak siapa tadi, Pak coba ngatur apa sama tadi ya? Saya tadi mau ngomong Pak Arif itu tiap hari ngatur keuangan. Ngatur infak, masuk. Sempatkan Pak ya belajar juga untuk apa, buat makhraj gitu. Ya keuangan harus ya. Tapi sekarang nggak begitu tegang Pak Arif. Ketika mau taklim pusat tegang. Amanat sekian juta, 15 juta baru masuk 5 juta, tegang. Pesan sama Ustaz, tolong materi taklimnya Pak Ikhwan Ibu gemar berinfak. Pernah saya bilang ya kan? Pernah ya. Dengan Pak Arif maksudnya itu kalau ikhwan-ikhwan akidahnya bagus, infaknya bagus, amal solehnya juga bagus. Ternyata taklim ini mempunyai fungsi yang cukup strategis. Kembali ke perang tadi ya. Baru kita memobilisasi ikhwan-ikhwan, menggerakkan ikhwan yang ada untuk taklim pusat. Udah lama ya nggak begitu stres, kemarin kan taklimnya di rumah-rumah. Yang taklim menurut taklim di sini. Nah, di sini nih taklimnya nih. Ternyata menggerakkan ikhwan nggak mudah. Kepengennya rois semua ikhwan datang, menyaksikan semua. Ternyata enggak tuh. Taklim pusat itu setahun sekali, ya kan? Kalau kemarin itu taklim misalnya Zoom. Saya bayangkan itu kalau strategi perang. Perang, Pak. Masya Allah. Ini kalau dibaca ini namanya persiapan perang. Tadi perang Badar berapa orang musyrikin sama kafirin, berapa lawan berapa, Pak? 1000 lawan 300. 313. Ya, 13. Kalau dapat sampai sini dari 900 3 kali lipat ya. mau dapat baca dulu. Jadi 3 lawan 1 ya. Ya. Nah itu pihak Quraisy yang terbunuh 70 orang, yang tertawan 70 orang, sedangkan dari pihak orang Islam yang terbunuh 14 orang. Menang berarti. Belum saya baca perang-perang yang lain. Saya ingin bacakan dulu ini asbabun nuzul. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ibnu Ishaq mengatakan setelah tampak jelas persoalannya bagi Abdullah bin Jahsh dan para sahabatnya dengan turunnya ayat ini, maka mereka sangat berharap pahala. Saya berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya mengharapkan adanya peperangan hingga kami memperoleh pahala mujahid? Saya pengen mati dalam perang. Maka Allah turunkan ayat ini. Jadi ayat ini turun berkenaan ada Abdullah bin Jahsh. Ya Rasul, kapan lagi perang? Nantang sama Rasul. Baru perang kemarin, perang lagi. Dia itu sudah enggak kepengen ngelawan aja itu Yahudi di Medina. Tiap hari itu menghalang-halangi beliau. Setelah pindah dari Mekah, dia dihalang-halangi oleh siapa itu? Kafir Quraisy. Pindah ke Medina,
dihalang-halangi oleh orang Yahudi. Pikiran kita kan yang namanya hijrah itu sesuai dengan sejarahnya. Hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu dalam rangka karena didolimi oleh orang Quraisy supaya pindah ke Madinah supaya tidak ada yang ganggu lagi. Tapi ternyata apa? Orang Yahudi mengganggunya lebih pintar daripada orang Quraisy. Kalau orang Quraisy nggak pakai ilmu, pakai otot. Kalau orang Yahudi, mereka itu lebih maju. Kalau sekarang istilahnya modern, otaknya cerdas-cerdas. Sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Madinah itu dulu namanya Yasrib. Ada pasar, namanya pasar Ukas, dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu nomaden, tidak menetap, nomaden, nggak tetap, pindah-pindah. Pedagang itu begitu Pak, pindah-pindah. Nah itu dikuasai oleh orang Yasrib, orang-orang Yahudi. Nah itu orang Islamnya dari Yaman juga jualan ke Madinah. Rasulullah suruh hijrah karena di Mekah sudah harus pindah, kata Allah. Pindah. Di sana sudah nggak bisa lagi ibadah. Tiap hari dihalang-halangi. Hijrah lagi. Lah, pindah hijrah ke Madinah. Ke Madinah itu juga bukan seperti saya hijrah dari Lampung ke Cilengsi. Ada mobil, ada pesawat, ada kapal. Aduh, enak banget sekarang ini. Dari Cilengsi ke Muhajirun aja. Iya, enak sekali. Lihat dulu. Para ikhwan sekalian, sampai para sahabat ini nih, bukan hanya beliau saja, yang lain-lainnya juga itu jiwa semangat berjuangnya itu api apa Pak namanya? Api semangat membara. Sampai ya Rasul, izinkan saya ikut perang. Anak-anak ikut perang, ibu-ibu ikut perang. Sekarang jangankan begitu nyuruh susah. Suruh gua doang di Cibubur. Jangan dulu. Saya baca tadi perang terus-terusan. Mengingatkan kepada kita ini supaya kita ini di dalam ayat ini semangat berjuangnya supaya dipanasin gitu. Dihangatkan kembali. Allah memberitahu pada kita ayat ini turun di Mekah dan di Madinah Pak. Mekah Makiyah apa Madaniyah? Madaniyah karena ayatnya innalladzina amanu. Kalau innalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu itu surat Al-Baqarah itu Madaniyah. Ayatnya itu ayat-ayat perintah perang. Kalau di Mekah belum ada perintah perang, ya, belum ada perintah perang. Perintah perang itu Pak kapan? Sampai saya tulis perintah perang di surat Al-Hajj ayat 39. Surat Al-Hajj ayat 39. Buka dong Pak. Ini ayat ini turun tahun berapa hijrah? Tahun pertama hijrah. Rasulullah suruh memerangi orang Yahudi. Nah, kalau waktu di Mekah bukan suruh perang tapi suruh pergi. Di Madinah bukan suruh pergi lagi, kamu perang. Begitu. Jadi diizinkan perang karena orang Islam didolimi terus. Di Mekah didolimi, pindah ke Madinah lebih dahsyat lagi kedolimannya. Kemarin mah nggak suka perang, Rasulullah nggak mau perang. Islam itu rahmat, Islam itu damai, ngajak kedamaian. Tapi ya itu orang-orang kafir, orang musyrik itu tidak suka. Mereka itu dengan orang-orang Islam. Udah ya Rasul, berangkat perang.
sekarang diizinkan karena mereka telah melakukan kezaliman. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah atas pertolongannya sungguh maha menentukan. Bagi Allah kemenangan untuk orang Islam sangat mudah. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa yaqulu rabbuna Allah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya. Di Mekah itu sebenarnya diusir, orang pindah kemudian diusir. Ya Allah, sekarang mau kita tidur nyenyak, mau bangun subuh mau bangun malam, mau tidur sampai subuh, sampai kesiangan, masya Allah, buru-buru nangis. Illa ayakulu rabbuna Allah, hanya Allah saja Tuhan kami. Wa qalu ta'ala wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perang itu di jalan Allah tuh, orang-orang yang memerangi kamu, tapi kamu jangan melampaui batas, wala ta'tadu. Nah, perangnya orang Islam wala ta'tadu. Innallaha yuhibbul mu'tad. Allah tidak suka perang dengan cara mu'tadin, membabi buta, siapa aja dibunuh, enggak begitu. Waqtuluhum haitsu taqibtumuhum, perangi mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Wal fitnatu asyaddu minal qatli wa la tuqatiluhum indal masjidil haram. Jadi perang itu tujuannya melaksanakan perintah Allah, memadamkan api fitnah. Begitu. Jadi peperangan zaman Nabi itu ternyata kita bisa baca. Bisa baca sekarang. Bahwa untuk menegakkan Islam, mendapatkan rahmat Allah, ada berapa syaratnya tadi di dalam ayat ini? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. 3. Kalau ingin dapat rahmat Allah, 3. 1. Innal ladzina amanu, iman kepada Allah, bertauhid yang benar, jangan musyrik. Menyembah kepada Allah, jangan musyrik. Dengan modal iman itulah orang-orang itu akan semangat ibadahnya. Iman dengan iman yang sebenar-benarnya itulah. Yang kedua, walladzina hajaru, mendapatkan rahmat Allah itu ya hijrah. Yang gak mau hijrah itu oleh Rasulullah tinggal. Jadi Mekah kemudian banyak yang gak mau hijrah. Gimana ini saya, rumahnya, ladangnya, bisnisnya sudah jalan begini, pindah. Zaman dulu suka juga begitu, berpikir kalau suruh pindah nanti buka bisnis lagi belum tentu ada kesempatan bisnis. Buka bisnis itu juga gampang, jualan ikan susah, cari tempat. Cari pelanggan, Pak. Tanya tuh sama Pak, pelanggan susah. Orang itu yang pelanggan itu bisa dipercaya, ya kan? Dibujuk-bujuk, dikasih hadiah, ya kan? Aduh, masya Allah, susah itu. Orang kalau udah usahanya udah jalan, itu ya udah kena jalannya. Kalau belum kena jalannya, usaha apa saja nggak dapat. Gagal maning itu banyak sih cerita Iwan itu. Yang dibicarakan masalah bisnisnya nggak jadi. Nah itu suruh hijrah ke sana. Aduh. Nah ada juga ketika hijrah ke Madinah itu ada sahabat juga semangat hijrah ke Madinah ada yang niatnya kepengen bisnis di sana karena pasarnya lebih bagus. Pasar di Mekah sama di Madinah itu lebih bagus di Madinah. Semangat hijrah, udah hijrah niatnya supaya dapat usahanya lancar.
Ada juga yang mau pindah ke Madinah dan ada yang tahu tuh orang Madinah cantik-cantik. Innamal a'malu bin niat. Sedang amal ibadah itu diukur kan niatnya. Pipinya kemerah-merah. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha, siapa yang hijrahnya ingin mendapatkan materi dunia, ingin bisnisnya lancar, nanti dia akan mendapatkan dunia. Faman kanat hijratu imra'atin yang kiruha, seseorang perempuan yang cantik ingin dinikahi, fa hijratu ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang tadi. Maka hijrah ilahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya dia itu ikhlas hanya melaksanakan perintah Allah, maka dia dapat pahala. Jadi ada 3 itu yang hijrah bersama Nabi. Masya Allah, itu bayangkan itu ya. Ada yang hijrah karena Allah, ada yang karena bisnis, ada yang karena cewek. Ternyata sampai sekarang juga begitu. Nah, para ikhwan sekalian, ini ternyata rahmat Allah itu mahal apa murah, Pak? Belinya dengan 3 koin. Koin pertama, hati kita penuh dengan iman. Tukarkan koin Anda dengan pahala. 1 koin waktu, ya kan, 2 koin kesehatan, tukarkan dengan pahala. Jangan habiskan koin itu hanya untuk maksiat saja. Kesehatan tukar dengan pahala, untuk baca Quran, tobat, belajar, untuk taat. Anak-anak saya bilang, kamu ini main, tukar koin kamu dengan ilmu. Koin apa Ustaz? Kamu ini orang kaya di dunia. Anak orang tua ini koinnya tinggal sedikit, kamu masih banyak, waktu kesempatan masih luas. Tukar, kasih tahu ya, kamu ini waktu sudah dibagi-bagi, udah saya kasih dibagi-bagi. Semester pertama sekian, semester pertama cuma 4 bulan. Jadi dikurangi libur, dikurangi ujian ya. Kemudian 2 bulan ujian, 2 bulan ujian. Kalau dibagi-bagi itu kamu nggak dapat apa-apa itu kalau waktu hanya untuk buang-buang. Para ikhwan sekalian, koin yang kedua hijrah. Tadi saya bilang hijrah itu bukan hanya hijrah pindah saja. Hijrah itu yang sebenarnya adalah sudah meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, yang syubhat, yang gak jelas kepada yang jelas. Melaksanakan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wadahnya di mana? Di jamaah. Hijrah kita sudah di dalam Islam yang sebenarnya. La islama illa bil wala jama'ata illa bil. Sudah yakin ini. Yakin itu hijrah sudah. Jadi hijrah yang sebenarnya yaitu meninggalkan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah hijrah jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah inilah puncaknya Abdul Amal, jihad fi sabilillah. Benar itu. Jihad bi amwalikum wa anfusikum. Kalau saya baca nih tarikhnya itu, ternyata di awal-awal tahun hijrah itu bukan hanya perang. Nah, saya baca ya kira-kira begitu. Awal-awal tahun hijrah itu adanya syariat adzan. Nah, jadi Nabi Muhammad pindah ke Madinah itu, beliau itu bangun rumah, bangun masjid, ya kan? Beliau itu Nabi SAW pindah ke Madinah, yang dipikirkan adalah tempat ibadah, bukan rumah beliau, bukan istana, tapi masjid. Masjid apa namanya? Kuba. Jadi Masjid Nabawi itu Kuba dulunya. Dulu itu sebelum datang Islam itu kumuh. Begitu datang Islam dan Muhammad turun wahyu tentang ayat kebersihan, tentang bersih. Nah, ini para ikhwan sekalian. Di sini saya baca syariat-syariat di awal tahun itu ternyata
ada syariat apa tadi, adzan, mendirikan masjid, permulaan adzan subuh, syariat puasa bulan Ramadan, adzan Jumat di awal tahun. Dalam awal tahun pertama hijrah Rasulullah mendirikan masjid. Dalam mendirikan masjid itu beliau ikut bekerja, ikut amal soleh. Jadi amir itu ikut amal soleh untuk memberi contoh kepada umatnya agar gemar bekerja. Dalam tahun ini pula diadakanlah peraturan azan. Nah, ada azan untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, yang lalai. Lagi pula agar berkumpul mereka itu. Tadinya mau sholat gak ada azan, udah ingat sholat. Karena banyak yang lalai pakai azan. Di sini banyak diceritakan ini secara adzan, begini dimusyawarahkan begini ya. Sejak zaman Rasulullah sampai Khalifah Abu Bakar dan Umar, adzan Jumat itu hanya sekali, yaitu ketika imam sudah duduk di atas mimbar dan adzan dilakukan di pintu masjid dan seterusnya. Ketika orang-orang Yahudi mengetahui tersiarnya agama Islam, itu ketika Nabi Islam pindah ke Madinah, para sahabat itu gencar dakwah kemana-mana. Orang Yahudi gerah. Apa gerah itu? Panas hatinya. Kalau mereka menampakkan permusuhannya dan menimbulkanlah perintah perang tadi dan seterusnya. Terus ada ayat di sini syariat apalagi nih? Syariat puasa. Terus ada ayat lagi larangan minum khamr. Khamr itu baru dilarang setelah itu biasa minum khamr. Jadi sahabat itu ketika sholat masih minum khamr. Turun ayat wala taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu sholat ketika kamu saat lagi sukaro, mabuk. Itu dulu masih biasa minum-minum begitu. Jadi syariat itu bertahap. Masya Allah. Jadi kita dengan adanya bulan Muharram kita mengingatkan kembali kepada kita bagaimana tarikh dulu ketika Nabi SAW membangun Madinah. Membangun Madinah itu membangun masyarakat yang Islami. Para ikhwan sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya ingin menyampaikan tentang puasa tadi ya Pak ya. Puasa Muharram. Tadi ditanya Muharram, puasa Muharram. Suruk bulan Suruk. Suruk laporan ke bawah. Bulan Muharram itu bulan yang mulia, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu sebanyak berapa? 12 bulan. Di dalam Al-Qur'an surat apa ayat berapa? Inna iddatasyhur indallah isna asyara syahrun min kitabillah. Halaman berapa? Banget. Surat apa ayat berapa coba? Di dalam, nah ini nih, surat At-Taubah ayat 36. Coba. Inna iddatasyhuri indallahi isna asyara syahran, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah isna asyara ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah Al-Qur'an. Yauma khalaqas samawati wal arda, sudah ada bulan-bulan itu sejak Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang diharamkan oleh Allah. Bulan mulia yang dimaksud haram itu haram berperang. Apa saja? 4 bulan itu as-sanatus
isna asyara syahran minha arba'atu hurum, salah satu mutawaliyah, satu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan yang haram untuk berperang, bulan yang dimuliakan Allah. Dzulqa'dah nggak boleh perang, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Kok bulan Ramadan enggak? Bulan Ramadan malah perang. Para ikhwan sekalian, di dalam surat apa tadi itu? At-Taubah ayat 36. Dzalikat dinul qayyim wa la fala tadlimu finna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Bicara soal jumlah bulan, bicara soal perang. Pak Edi, tahun miladiyah Masehi dengan tahun Hijrah duluan mana ada? Sahih. Duluan mana adanya? Sahih. Hijrah dulu apa Masehi dulu? Sahih. Ya dulu sebelum bumi diciptakan udah ada bulannya tadi. Ini ayat ini jawab. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi sudah bikin Ya, ada bulan. Di laut Begitu. sudah ada. Ayat ini. Jadi sudah bikin bulan, 12 bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi sebelum ada kita. Mau sudah. Sebelum ada kita. Tapi yang paling gencar adalah Masehi duluan. Orang-orang sejarah bilang bulan-bulan hijrah itu sejak Nabi hijrah. Iya. Maka tanggal bulan tahun 1 hijrah itu mulai Nabi SAW hijrah ke Madinah, ya kan? Iya betul. Jadi begini para ikhwan sekalian ya, ini ayat ini menjawab itu penggunaannya. Adanya sudah sejak dulu. Bapak beli baju Lebaran belum dipakai sampai sekarang, cerita sama saya, Pak, bajunya baru. Enggak baru, tak cocok Lebaran mah baru pakai sekarang. Belum ada catatan kali. Dipakainya nanti, punyanya sudah lama. Nah begitu. Jadi para ikhwan sekalian, ini terkait dengan Muharram ini banyak yang menyalahgunakan arti Muharram. Dalam bahasa namanya Asyura, bulan Syuro, ainnya hilang. Tapi kalau orang Jawa masih sama Ustaz. Bulan Syuro itu Asyura atau ainnya hilang. Asyura itu Asyirun. Asyirun tanggal 10 ke 10. Orang Jawa bilang Syuro. Nah, Tapi kenapa orang Jawa jadi serem Ustaz ya? Ngasuro. Kalau ngasuro jadi asu begitu. Cuma Kliwon ya. Syuro begitu. Main dikembang. Jadi di sini ada keutamaan bulan Muharram itu afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi dulu waktu Nabi SAW belum melaksanakan puasa Ramadan, dulu puasa bulan itu udah terbiasa. Waktu di Mekah udah terbiasa. Sekarang tanggal berapa Ustaz? Hah? Tanggal 6. Malam ini malam 6. Senin ya. Iya. Sejarah puasa Asyura sedikit ya, tanggal jam berapa? 10 ya. Lewat depannya. Ibnu Abbas, Nabi tiba di Madinah dan dia mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Jadi orang-orang Yahudi juga berpuasa. Mereka udah tahu. Nabi bertanya, puasa apa kamu? Mereka menjawab, hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuh. Maka Musa berpuasa sebagai rasa syukur. Setelah Nabi Musa sama umatnya Bani Israel dulu, Bani Israel itu sahabatnya Nabi Musa, bersyukur puasa. Bersyukur itu dengan cara berpuasa. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, dan kami pun ikut berpuasa. Para orang-orang Yahudi berpuasa. Jadi umatnya Nabi Musa dulu kan terus orang-orang Yahudi lah gitu ya. Nabi SAW berkata, kami lebih berhak terhadap Nabi Musa
Kamu berhak. Kenapa? Karena membawa misi yang sama. Akhirnya Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan semua para sahabat untuk melaksanakan puasa. Puasa Asyura. Nabi SAW dalam berpuasa Asyura mengalami 4 fase dan seterusnya ini. Fase pertama beliau berpuasa di Mekah. Jadi di Mekah ada puasa, sebelum ke Madinah sudah berpuasa. Puasa Asyura. Tidak memerintahkan manusia buat sendiri aja. Gitu. Aisyah dan seterusnya. Fase kedua, tatkala beliau datang dari Madinah dan mengetahui bahwa orang-orang Yahudi puasa Asyura, beliau juga berpuasa Asyura dan memerintahkan yang tadi ceritanya. Saya yang paling berhak. Yang ketiga, setelah turunkannya kewajiban puasa Ramadan, beliau tidak lagi memerintahkan orang-orang berpuasa Asyura, enggak. Dan juga tidak melarang, membiarkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi biasanya diperintahkan oleh Rasulullah, kan nggak usah. Diperintahkannya nanti bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Aisyah. Fase keempat, pada akhir hayat beliau Nabi SAW bertekad untuk tidak hanya puasa pada Asyura saja, namun juga menyertakan puasanya di Tasu'ah. Tasu'ah itu 9. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Baru rencana. Agak berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tanggal 10, ya kita jangan tanggal 10 dong. Tanggal 10 oke puasa, tapi kita sejak tanggal 9. Ibnu Abbas berkata, ketika Nabi puasa Asyura dan beliau juga memerintahkan sahabat untuk berpuasa, para berkata, wahai Rasulullah, hari Asyura adalah hari raya diagungkan oleh orang Yahudi Nasrani. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau begitu tahun depan insya Allah kita berpuasa bersama bersama tanggal Ibnu Abbas berkata, belum sampai tahun depan beliau sudah dipanggil oleh Allah. Jadi baru rencana mau tahun depan puasa tanggal 9, tapi beliau sudah dipanggil oleh Allah. Jadi para ikhwan sekalian, kesimpulannya puasa sunnah Asyura itu boleh tanggal 9, boleh juga boleh tanggal 10, boleh juga dari tanggal 9 dan 10. Itu saja para ikhwan sekalian. Mudah-mudahan kalimat malam hari ini mengingatkan kita menambah iman dan takwa kepada Allah, menambahkan taat. Siap diri kita suatu saat kita untuk berjuang di jalan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.